Bismillahirrahmanirrahim, saudari Putri. Oke, kita langsung koreksi ya. Oke, pertama satu poin yang paling penting ya, adalah itu pentingnya garis ya. Kan garis itu harus jadi pegangan kita, atau kita berjalan itu atau menulis itu atau maju ke depan itu sesuai garis gitu. Jadi jangan sampai kita lupakan garis atau ubah garis ya, yang awalnya misalnya kita garis di sini misalnya atau di sini sepertinya ini, kemudian jadi turun gitu, jangan seperti itu ya. Itu satu poin. Walaupun nanti di pelajaran ke depan itu nanti akan ada namanya semacam, bukan garisnya lurus ya, jadi awalnya memang agak maju, agak tinggi ke depan, nah nanti di akhirnya naik ke atas ya, tapi tetap aja itu dengan berpedoman pada satu garis yang jelas ya. Jangan seperti ini, misalnya ini garisnya di sini awalnya terus berubah jadi kayak gini, nggak boleh seperti itu ya. Nah ini juga masih yang bawah juga masih sama, ini masih naik turun kayak gitu ya. Jadi harus benar-benar berpegang pada garis, khususnya di pelajaran-pelajaran pertama seperti ini. Jadi kita nggak boleh asal untuk pindah-pindah garis atau tidak berpedoman pada garis itu. Baik, kemudian untuk hurufnya ya, ini saya coba kemudian ya, satu hal kedua ya, yang sebelum kita masuk kepada huruf, soal spasi antar huruf. Spasi antar huruf itu ya, bila hurufnya itu tebal ya, misalnya kayak seperti ini, itu spasinya adalah berapa? Kurang lebih 1 titik ya, kurang lebih 1 titik. Nah ini udah bagus sih, ini sudah bagus ya. Nah kayak gini misalnya ini terlalu dekat, misalnya huruf ini gitu, ini agak terlalu mepet ya, khususnya huruf-huruf yang tebal ya, misalnya kayak huruf Mbak H ini kan satu mata pena, ini dal juga tebal lah bisa dibilang gitu. Itu nanti harus lebih diperhatikan lagi spasinya. Oke, itu nanti kedepannya di kalimat-kalimat selanjutnya kita akan menemukan yang agak lebih rumit lagi ya. Jadi ini untuk yang simple, untuk pertemuan pertama kita ini udah lumayan bagus ya untuk spasinya. Oke, sekarang kita masuk ke huruf. Untuk alifnya udah nggak masalah ya, lumayan bagus. Dalnya nih, perhatikan dal-dalnya ini masih kaku ya. Pertama kaku, saya jelaskan kembali ya, huruf dal. Oke, ada sedikit masalah teknis tadi, maaf ya. Untuk huruf dal itu perhatikan satu sampai sini, ini kan step pertama. Step kedua saya ulangi,
Nah, kita perhatikan ya, ini dari awal sampai akhir itu jangan ada namanya punggung yang lurus ya. Punggung yang lurus itu apa? Nah, sini itu bulat ya, ngerti nggak? Jadi lentur ya. Nah, sini seperti ini. Oke, gitu. Jadi nggak apa? Nggak lurus. Ini perhatikan dalam kamu. Ya, di sini lurus terlalu banyak. Ini terlalu kaku ya. Jangan tek-tek gini, gimana ya? Patah kayak gitu. Ini juga terlalu kaku. Ini juga, ini bagian lurusnya itu terlalu banyak nih punggungnya nih. Nah, bandingkan dengan ini, misalnya kayak gini ya, lebih bulat ya, lebih bulat kayak gitu. Oke, begitupun dengan yang di kalimat yang di bawahnya itu. Oke. Nah, itu. Oke. Kemudian harus lebih kecil lagi ya. Ini terlalu panjang nih, ya. Bandingkan ya. Jadi anggaplah ini misalnya berapa ya? Ini 4, misalnya ini 4 cm gitu ya, yang ini. Di sini misalnya 1,5 cm gitu. Jadi harus apa namanya? Jangan terlalu besar. Ini kecil aja sebenarnya nih. Untuk penjelasan lebih lanjut ya, saya akan agak gambar sedikit coba biar jelas. Ini step pertama, kita gambar kayak huruf dal. Ini kasar saja ya, karena saya pakai satu pensil. Nah, anggaplah ini gerakan pertama. Nah, sampai sini stop. Oke. Nah, kita ambil pena kalam, kita taruh di sini. Setengahnya itu di dalam sini, setengahnya di luar. Kan dari setengahnya sini kita tarik ke depan. Nah, yang di luar ini juga kita tarik ke ujungnya ini. Ini kasarnya seperti ini ya. Nah, untuk step awal misalnya kita masih belum bisa tahu nih ini beloknya kayak gimana. Nah, kita gambar aja nih ujungnya ini pakai tinta, pakai kalam, kita goresin seperti ini. Nah, itu. Ini perhatikan di sini tuh lebih lentur, jangan sampai ada lurus gitu ya punggungnya. Oke, seperti itu. Segini, ini ukurannya kurang lebih berapa? 1 titik di sini. Oke, itu. Oke, ini jelas ya untuk huruf dal. Nah, ini masih belum dapat ya, ini masih terlalu kaku. Lihat, ini kaku, panjang, ini bagian awalnya kaku, jadi lebih lentur lagi di awal. Oke, gitu. Oke, kemudian untuk huruf ba-nya. Nah, ba-nya bagus ya. Hasan, ba-nya bagus, cuman kurang sedikit lebih, kalau bisa lebih halus lagi. Tapi udah ya, untuk dapat formnya udah dapat bagus, tinggal di perbaikin lagi. Cuma satu hal ya, ini ujungnya ini nggak perlu kayak ada tambahan kayak ini. Ini ujungnya ini bisa ini bagus lah, tapi lebih ditumpulkan lagi, ini jangan lancip kayak gini. Ini terlalu ada tambahan ya, ujung tambahan itu nggak perlu. Untuk bak panjangnya ya. Nah, ujungnya ini jangan sampai terlalu lancip ya. Walaupun dia itu ke atas, tapi jangan terlalu lancip. Ini turun, datar, dan naik. Oke, ini bagus ya si bak yang panjang ini. Oke, dipertahankan, tinggal diperhalus lagi. Kemudian satker kedua, ini perhatikan satker kedua. Dalnya tadi masih sama ya, nih perhatikan lagi. Kemudian bak nih, baknya nggak bagus, baknya
baknya kurang ya. Nah ini perhatikan bak yang panjang dengan bak yang pendek. Bak yang panjang ini startnya bagus ya, kemiringannya mata penanya udah tepat miring tadi. Nah kalau bak pendek itu jangan miringnya jangan sama kayak bak panjang. Bak pendek itu kita harus sedikit lebih tegak ya, sedikit lebih tegak. Bermulainya satu. Saya ulangi, ini kurang ya, agak miring. Nah, ini lebih tegak lagi. Gini ya. Ya, jadi jangan terlalu jangan terlalu tidur. Kenapa? Nanti jadi terlalu tipis ya. Ini berarti kan nih, ini terlalu tipis di sininya. Jadi harus lebih tegak lagi biar agak tebal. Jadi mengerti? Saya ulang lagi ya. Nah ini jangan terlalu tipis. Gitu. Ya ini terlalu tipis. Kemudian mim ketemu ro, ini perhatikan ya cara membuatnya. Mim ketemu ro, mim 1 2, simple aja sebenarnya, sedikit aja ya. Jangan terlalu banyak. Ini saya pakai kalem yang lebih pas ya. 1 Nah, sebenarnya garisnya itu ya, ini sebenarnya garisnya itu di sini. Ini garisnya sebenarnya. Tapi di dalam shutter ini karena dia bisa ada bak di sini, dia mengisi ruang dan akhirnya dia naik ke sini. Itu kan kayak gini kan, bak seperti ini. Nah, bisa aja di hot nastalik itu kita agak fleksibel ya, bisa naik kayak gitu. Nah bisa naik kayak gitu, nggak masalah ya, yang penting ada alasannya, jangan asal kayak naik kayak gini tanpa alasan gitu. Wow-nya udah lumayan ya. Oh ini bahnya juga udah bagus. Bak ketemu haknya bagus. Nah ro atau za-nya ini terlalu tinggi, berarti kan dal, ro dan waw itu semuanya itu mereka itu masih satu, tingginya sama ya. Misalnya ini dal di sini, dal, ro itu sama aja tingginya, ro. Nah ini sama wow. Oke, nah ini tingginya tuh sama, kurang lebih berapa, 2 titik ya. Ini perhatikan. Oke, nah untuk wow-nya nih ya, ini wow-nya ini terlalu panjang atau terlalu tebal ya, lebih tipis lagi khususnya ini nih, ini bagian bawahnya ini jangan tebal seperti itu. Oke, ini untuk latihan ya, ini nggak bisa untuk misalnya sebelum ngumpulin gitu langsung nggak sehari sebelum ngumpulin tugas baru latihan gitu, nggak bisa ya, itu harus benar seminggu tiap hari atau harus minimal lah sejam, setengah jam itu harus latihan ya dengan serius ya, nggak perlu lama-lama sebenarnya. Latihan itu harus serius, fokus, tanpa perlu harus lama-lama gitu. Yang penting disertai dengan pengetahuan dan ketelitian, nggak perlu sampai capek gitu. Nah ini lebih tipis lagi ya, ini terlalu tebal bagian bawahnya. Untuk kepalanya udah lumayan. Oke, nah sekarang yang agak sulit ya, bagaimana cara menulis lam ketemu ta atau sin ketemu ta. Nah ini untuk
huruf lam seperti huruf ba ya. Jadi gimana? Ba ketemu ba gimana cara nyambungnya seperti ini. Ini, situ. Begini. Oke, perhatikan poinnya di sini. Untuk lam ketemu ba gimana? Sama. Satu. Nah, jadi bikin gelombang gitu ya. Gimana gelombang? Bagian sininya itu agak lancip. Yang sini agak lancip ya, jangan lancip sekali. Yang ini agak tumpul. Baru kita bikin nah ini. Oke, turun sedikit berapa? Kurang lebih setengah titik ya, jangan terlalu jauh ke bawah. Nah, ini bedakan dengan ini lancip kayak gini. Nah, beda dengan sin ya. Kalau sin ketemu ba atau ta itu kita pakai sudut ya, atau pakai sambungan yang lancip. Nah, seperti ini ya, lancip, ujungnya ada nih, ada kayak muncul gitu nih, ujungnya nih muncul. Kalau yang ini nggak pakai ujungnya, baknya itu langsung nyambung ke ini. Kalau ini baknya nggak nyambung gitu. Ada dua jenis cara penyambungannya, tapi nggak bisa asal misalnya sin nyambung ke bak dengan cara ini, nggak bisa gitu. Khususnya bak pendek ya, ini nanti kedepannya antum akan pahami sendiri ya gimana cara nyambungnya ini fi'lan untuk saat ini antum ikutin aja contoh-contoh yang ada dulu, karena banyak sekali poin yang kalau dijabarkan satu-satu mungkin tambah pusing nanti gitu. Oke, itu dulu ya untuk oh ya, untuk cara bikin scene lah ya, saya jelaskan secara singkat ya. Scene gimana? Nah, scene itu ini udah lumayan bagus ya untuk hari pertama. Scene itu kita pakai ujung mata pena, tintanya agak banyak ya, pastikan itu dia mengalir gitu. Terus kayak lebih tegak awalnya lebih tegak. Satu. Ini pakai setengah mata pena ya, dari awal sampai akhir. Kemudian kita bikin ujung seperti ini, semacam segitiga ya, tapi jangan terlalu segitiga ya, semacam segitiga seperti ini. Udah lumayan bagus sih ini. Nah, tapi apa ini masalahnya? Sambungannya. Nah, kemudian nih sambungannya gimana? Agak naik ke atas gini. Nah, gini. Ya, gitu ya. Oke, nanti dicoba lagi untuk saudari Putri. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.